Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan cerita pilihan redaktur Tagar tentang Imlek yang berbeda di Wihara Avalokitesvara Pematang Siantar. Gerbang besar wihara itu tertutup rapat. Tidak ada penjaga dan tidak ada aktivitas yang terlihat. Ketika Tagar masuk melalui gerbang lain, di dalam kompleks wihara itu juga terlihat lengang, sepi. Padahal wihara ini termasuk yang terbesar di Sumatera Utara. Apalagi di dalam kompleks berdiri megah patung Dewi Kwan Im 22,8 meter. Patung ini merupakan patung Dewi Kwan Im tertinggi di Asia Tenggara. Ia sudah menjadi objek wisata andalan kota Pematang Siantar. 2 hari menjelang Imlek, tak terlihat banyak aktivitas di wihara yang bernama Wihara Avalokitesvara Pematang Siantar ini. Sejak pandemi corona menghantam seluruh dunia, wihara ini tertutup untuk umum, termasuk wisatawan yang ingin menikmati kemegahan patung Dewi Kwan Im. Hanya umat Buddha yang ingin sembahyang di wihara ini yang boleh masuk. Itu pun dengan jumlah terbatas dan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Disediakan bilik disinfektan bagi umat yang ingin sembahyang. Chandra, pengurus wihara, mengatakan kepada Tagar, sejak pandemi corona, banyak aktivitas di wihara ini yang dibatasi. Beberapa kegiatan pun dilakukan secara online atau lewat media daring. Termasuk untuk Imlek ini, mereka tetap tidak membuka untuk umum. Hanya bagi umat yang ingin sembahyang dengan jumlah 50 orang satu rombongan. Kalau lebih, silakan menunggu di tempat yang telah mereka sediakan untuk bergantian sembahyang. Khusus persiapan Imlek di Wihara Avalokitesvara ini, Imlek tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi corona. Namun, persiapan Imlek sudah mereka mulai sejak 5 Februari 2021 dengan membersihkan patung-patung dewa dan membagikan sembako kepada masyarakat prasejahtera yang merayakan Imlek. Mereka juga memfasilitasi umat yang ingin melakukan sembahyang kepada leluhurnya mulai dari tanggal 5 sampai 11 Februari 2021. Ia menjelaskan lebih lanjut, perubahan kegiatan yang dilakukan Imlek tahun ini adalah pada tanggal 11 Februari malam, perayaan Sacapmeh ditiadakan. Sacapmeh sendiri adalah malam sebelum Imlek yang selalu dirayakan dengan perayaan makan besar dan atraksi seperti barongsai. Jadi Imlek tahun ini di wihara murni hanya kegiatan ibadah, tidak ada perayaan. Ibadah itu pun dengan catatan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sebelum masuk wihara, umat harus cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, memasuki bilik disinfektan, dan setelah itu baru diperbolehkan ibadah. Hal berbeda lainnya dalam Imlek ini adalah mulai tanggal 11 Februari sampai hari ke-15 Imlek atau Cap Gomeh, khusus biksu melakukan kebaktian mulai dari jam 8 pagi sampai 6 petang waktu Indonesia Barat dan tidak diikuti umat karena menghindari pengumpulan massa. Chandra mengatakan Imlek tahun ini dilakukan secara sederhana dan kepada umat Buddha jika tidak perlu, lebih baik ibadah di rumah saja. Sembahyang itu antara kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, asalkan dengan hati yang niat dan tulus, sama saja dengan di wihara. Jadi tidak harus ke wihara. Ia juga berpesan bagi umat Buddha yang merayakan Imlek untuk memperbanyak doa, agar Indonesia dan dunia ini lebih baik lagi, dan pandemi corona bisa cepat selesai. Ia juga meminta agar tidak perlu keluar kota untuk silaturahmi Imlek, cukup di rumah saja. Lebih baik kita menahan diri selama 1 atau 2 tahun ini demi kebaikan anak dan cucu kita ke depannya. Tagarians, demikian cerita pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Imlek yang berbeda di Wihara Avalokitesvara Pematang Siantar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.